الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakir TV 40 yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Zakir TV 40 akan mengisahkan kisah tentang seseorang yang kaya raya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Musa alaihissalam ada saudagar yang kaya raya yang bernama Qarun. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu kerabat Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki harta yang banyak, Qarun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan dikatakan bahwa dirinya adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Nabi Harun. Namun kisah Qarun dalam Al-Quran berakhir tragis karena ia beserta seluruh hartanya tersebut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kesombongannya. Disebutkan bahwa Qarun adalah salah seorang sepupu Nabi Musa alaihissalam, anak dari Yasar yang merupakan adik kandung ayah Nabi Musa alaihissalam, Imran. Baik Nabi Musa dan Qarun masih termasuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam, karena keduanya merupakan cucu dari Qoas bin Lewi. Adapun Lewi bersaudara dengan anak Nabi Yakub, Yusuf. Oleh karena itu, apabila diurutkan nasabnya, maka nama lengkapnya adalah Qarun bin Yasar bin Qa'id atau Qoas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Mengenai cara Qarun memperoleh harta berlimpah ruah dijelaskan dalam beragam pendapat. Beberapa pendapat para musafir. Ada yang mengatakan dulunya Qarun bekerja kepada Fir'aun untuk menangani Bani Israel. Kemudian ia berlaku sewenang-wenang terhadap mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa ia menemukan salah satu harta karun dari harta terpendamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Pendapat ini dikemukakan oleh Atta dan dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir. Selain itu, ahli sejarah berpendapat seperti yang dijelaskan Hanafi Al-Mahlawi dalam ensiklopedi. Qarun adalah salah satu pemuka Bani Israel yang loyal kepada Fir'aun. Loyalitasnya kepada Fir'aun membuatnya diangkat menjadi mandor atau kepala pekerja buruh. Bisa jadi ia telah mengeksploitasi para bawahannya dengan memotong sebagian upah mereka untuk kepentingan pribadinya, sehingga kekayaannya meningkat pesat. Ia kemudian berkeinginan membangun sebuah istana, namun tak diizinkan oleh Fir'aun. Jika istana itu dibangun di samping istana Fir'aun, terlebih Qarun juga tidak ingin membangun istana di tengah pemukiman Bani Israel yang terletak di tanah Jasan. Fir'aun pun memberikan tanah di wilayah Fayum. Kemudian di tepi sungai Fayum inilah Qarun membangun istananya yang megah, dan di dalamnya ia membangun Al-Qunut, gudang penyimpanan harta berisi emas dan perak. Semasa hidup, Qarun dikenal sebagai sosok yang multi-talenta. Ia juga dijuluki dengan sebutan Munawwir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga adalah laki-laki yang dilihat dalam berbisnis.
dan mengetahui berbagai cara dan trik untuk memperlancar usahanya. Berkat itu ia menjadi saudagar sukses dan dikenal sebagai orang paling kaya pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jauh sebelum kekayaan Qarun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seseorang laki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan harta benda yang banyak. Namun Musa menyetujui tanpa ragu. Karena itu, dia tahu bahwa Qarun adalah seseorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim yang baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Qarun kemudian memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 laginya, pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak yang sehat. Ditambah lagi 60 ekor onta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Kisah Qarun dalam Al-Quran dapat ditemukan pada surah Al-Qasas ayat 67 sampai ayat 83. Secara umum, kelompok ayat ini bercerita tentang kekayaan Qarun yang begitu besar. Kemudian ia sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkannya. Karena menurutnya semua itu adalah hasil jerih payahnya. Akibat dari perbuatan sombong itu, Allah Subhanahu wa taala lalu membinasakan Qarun beserta seluruh harta bendanya. Pada mulanya, Qarun meminta doa kepada Nabi Musa alaihissalam agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Menurutnya semua harta adalah buah hasil kerja kerasnya, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dia Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 78. Kedurhakaan Qarun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sangat sombong, mabuk, dan juga terlena dengan semuanya. Ia juga mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka kepada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Qarun dengan penolakan Fir'aun,
Ramses II atas ajaran tauhid yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Ini pun disebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaruna wa fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bilbayyanati fasta'baru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Shadaqallahul azim. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 39. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Begitu sampai, Qarun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun harta dari kekayaannya. Karena menurut Qarun kekayaannya itu hasil kerja keras dan usaha sendiri. Tidak ada kaitan dengan siapapun. Tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya 602. Qarun sangat tidak suka dinasehati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena itu ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa alaihissalam telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar hal itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu salat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Qarun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat, kebenaran dari siapapun. Bahkan ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baginya seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Qasas Al-Anbiya 605. Sahabat Zakir TV yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akibat kesombongan Qarun tersebut, ia kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini yang dibangga-banggakannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 81. Sahabat Zakir TV 40 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Qarun dalam Al-Quran ditutup dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan.
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 83. Jadi dari kisah Qarun ini, yang mana di dalam Al-Quran di atas telah kita jabarkan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dan kita petik. Di antaranya ialah, yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak. Karunia Allah Subhanahu wa taala itu tak terbatas. Mungkin dari nikmat mata, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat anak, dan nikmat istri dan keluarga, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin segala pencapaian kita di dunia merupakan bagian dari rezeki Allah, meskipun kita merasa mengusahakannya. Padahal kalau kita renungi secara mendalam, Allah lah yang memudahkan segala urusan kita. Kita selaku hamba mungkin hanya bisa memaksimalkan ikhtiar kita sambil berdoa. Adapun yang kita dapat itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan lupa berbagi dengan atas sesama atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kaya membantu yang miskin. Lalu yang keempat, manusia tidak sepatutnya sombong, bersikap sombong kepada sesama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dapat memetik pelajaran atau hikmah dari kisah Qarun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.